kembali lagi di Warta Ekonomi Channel bersama saya Shani Strikenasti. Penggunaan Genos sebagai salah satu alat screening cepat COVID-19 sudah dipakai di berbagai stasiun per awal Februari lalu. Untuk tahu lebih jelasnya, kita akan berbincang dengan Ibu Eva Khairunisa. Selamat pagi Ibu Ya, Eva. selamat pagi. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak. Baik, ya jadi saya Eva Khairunisa, Kahumas PT KAI Daup 1 Jakarta. Iya, Mbak Eva, ini Ya. kan kita sudah hampir 1 bulan ya Baik. penerapan Genos di stasiun-stasiun. Ya. Sejauh ini seperti apa sih Mbak evaluasinya? Ya, jadi kalau kita melihat sejauh ini ya semuanya berjalan kondusif, berjalan lancar ya, artinya masyarakat juga dengan cepat bisa memahami apa saja yang menjadi persyaratan pada saat akan melakukan Genos. Karena memang untuk Genos tes ini sendiri ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan sebelum melakukan tesnya, berbeda dengan seperti PCR swab ataupun antigen seperti itu. Jadi kalau untuk tes Genos sendiri mungkin dianjurkan 30 menit sebelum melakukan tes mereka tidak melakukan mengkonsumsi makanan ataupun minuman, khususnya untuk makanan-makanan atau minuman yang memiliki bau khusus ya, berbau menyengat seperti itu, dan juga tidak merokok seperti itu. Jadi ada anjuran seperti itu agar hasil tesnya ini bisa maksimal seperti itu. Nah, kemudian juga kalau untuk kita bicara persyaratan ke masyarakat untuk tes Genos sendiri, jadi memang khususnya untuk di Daup 1 Jakarta ya, itu baru ada di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Nah, untuk masyarakat yang ingin melakukan tes Genos ini, mereka di Stasiun Pasar Senen atau Gambir mereka sudah harus memiliki tiket perjalanan. Jadi sudah harus memiliki tiket perjalanan karena nanti kode bookingnya ini akan dicatat pada saat akan melakukan proses registrasi seperti itu. Dalam 1 bulan ini bagaimana sih Mbak tingkat antusiasme masyarakat nih pengguna kereta api untuk melakukan tes Genos di stasiun nih Mbak? Baik, jadi kalau kita melihat antusiasme masyarakat yang melakukan tes Genos di stasiun ya, jadi memang kalau secara keseluruhan jumlah yang melakukan tes di stasiun ini sama, hanya sekarang memang 70%-nya ini terbagi ke Genos ya, jadi 70%-nya masyarakat yang melakukan tes di stasiun ini memilih tes Genos seperti itu. Sebagiannya lagi memilih tes antigen, jadi kira-kira seperti itu. Memang Genos ini sendiri ada di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen, layanannya itu sejak tanggal 3 Februari 2021 kemarin ya. Jadi hingga kini kalau kita melihat secara keseluruhan 70%-nya per harinya ya, kalau kita lihat per hari masyarakat yang melakukan tes di stasiun ini 70%-nya memilih untuk tes Genos. Tadi kan dibilang ada beberapa persyaratan, misalnya tidak boleh memakan makanan yang berbau menyengat dan sebagainya macamnya. Menurut dari Mbak Eva sendiri, seberapa besar sih, seberapa sosialisasinya digencarkan? Apakah ketika masyarakat datang, ketika pengguna kereta api datang lalu tiba-tiba mereka nggak tahu gitu, seperti apa Mbak sebelumnya sosialisasinya? Jadi kalau sosialisasi yang kita lakukan tentunya menggunakan semua media ya, berbagai media, termasuk juga bantuan dari rekan-rekan media massa seperti itu, kemudian media sosial, media resmi milik PT KAI, itu baik itu media sosial ataupun juga media cetak, audiovisual, itu semua kita lakukan. Jadi memang sosialisasi pun kita lakukan on the spot juga. Jadi mungkin untuk mereka yang belum tahu pada saat itu, biasanya pada saat akan mendaftar nanti akan diinformasikan bahwa dianjurkan untuk tidak makan minum 30 menit sebelumnya. Nah, biasanya kan ini kan proses mulai dari mereka mendaftar, atau biasanya ada yang mereka memberikan jeda waktu dulu baru proses daftar atau proses tiup seperti itu. Terkait dengan jika ketika kita melakukan tes Genos nih di stasiun, lalu kemudian diketahui bahwa kita ternyata positif COVID-19, tindak lanjut dari PT KAI khususnya untuk Daup 1 ini seperti apa Mbak? Ya, jadi jika pada penumpang tersebut mendapatkan hasil positif, maka yang bersangkutan ini sudah dipastikan tidak akan berangkat menggunakan kereta. Artinya biaya tiket yang telah dibayarkan, karena kan memang untuk bisa tes Genos ini mereka sudah harus memiliki tiket. Jadi biaya tiket yang sudah dibayarkan ini akan dikembalikan 100% seperti itu, dan kemudian selanjutnya yang bersangkutan akan dipanggil ke ruangan khusus
ruang isolasi sementara ya. Nah, kemudian dia akan berikan pengarahan oleh tim kesehatan dari Daob 1 Jakarta, dan di sana nanti akan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan dan melaporkan ke dinas kesehatan setempatnya ya. Dan kemudian berkas dari genos test yang didapatkan di stasiun ini bisa dijadikan untuk rujukan seperti itu. Iya, terkait dengan pengembalian uang kereta nih, pengembalian tiket kereta diuangkan kembali. Seberapa cepat sih Mbak dari Daob 1 ini memastikan bahwa kita bisa cepat nih untuk mengembalikan dananya ke masyarakat? Jadi kalau untuk pengembalian biaya tiket itu langsung di loket ya. Kalau dia misalnya membeli untuk cash, kalau untuk transfer tentunya akan ada jeda waktu ya. Gitu. Maksimal itu bisa sampai dengan 15-30 hari ke depan lah. Terkait dengan satu lagi nih Mbak, beberapa netizen seperti di Twitter atau di Instagram banyak yang komentar dan ikut tersulut pada saat itu terkait dengan kita ikut genos di stasiun terus lama nih panjangnya ngantri terus bisa telat nih untuk naik keretanya. Tanggapan dari Daob 1 seperti apa Mbak? Ya, karena memang seharusnya tidak melakukan tes itu pada hari yang bersamaan dengan keberangkatan. Jadi pada saat kita akan berangkat sudah selayaknya kita harus mengatur waktu keberangkatan kita dengan hal-hal lain yang harus dilakukan seperti itu. Sama halnya dengan melakukan tes di stasiun. Kami selalu memberikan himbauan, menganjurkan kepada pengguna jasa untuk tidak melakukan tes di stasiun bersamaan dengan jadwal keberangkatan. Jadi kalau misalnya jadwal keberangkatannya hari ini, maka sebaiknya melakukan tesnya itu 1 hari sebelumnya. Karena kita tidak pernah tahu pada saat itu apakah peminatnya ataupun calon pengguna yang akan melakukan tes ini akan banyak atau tidak, seperti itu ya. Karena kan bisa saja pada saat padat ya tadi kita kan harus mengikuti sesuai dengan nomor urut antrian ya kan. Jadi ya bisa saja resiko-resiko seperti tertinggal KA dan lain-lain itu bisa terjadi. Nah, untuk itu kita selalu mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa, kemudian sangat menganjurkan bahwa untuk melakukan tes di stasiun itu untuk melakukan 1 hari sebelumnya minimal seperti itu. Jadi tidak melakukan tes bersamaan dengan jadwal keberangkatan. Dan kemudian juga mungkin dapat kami informasikan ya bahwa untuk masa berlaku dari surat tes terkait COVID-19 yang diakui itu 3 kali 24 jam. Jadi sesuai dengan surat edaran Menteri nomor 20 bahwa ada 3 jenis tes yang dapat digunakan hasilnya itu berkasnya untuk sebagai bukti persyaratan perjalanan KA jarak jauh. Di antara itu PCR test, genos, dan juga swab antigen. Nah, ketiganya ini masa berlakunya 3 kali 24 jam seperti itu. Dan nggak wajib harus di stasiun kan ya Mbak? Betul ya. Jadi adanya layanan genos dan antigen di stasiun ini bentuk layanan tambahan untuk lebih memudahkan dan para pengguna jasa ya, dan juga sebagai bentuk kita meyakinkan bahwa memang persyaratan terkait protokol kesehatan semuanya berjalan dengan baik. Artinya siapapun penggunanya pada saat dia berangkat dia wajib memiliki berkas kesehatan tersebut. Kita sediakan layanan genos dan juga antigen di stasiun yang bekerja sama dengan PT RNI sebagai penyelenggara. Iya Mbak, terkait dengan kembali ke masalah sosialisasi tadi, tidak semua orang bisa benar-benar mengerti bahwa ini adalah pelayanan pendukung dan menganggap bahwa nanti bisalah di stasiun bisa tes genos. Untuk mengantisipasi jika nanti banyak antrian untuk genos dan antigen juga di sini, dari pihak Daob 1 seperti apa persiapannya Mbak? Ya tentunya kalau kita bicara mengenai antrian, kita melakukan berbagai hal ya. Artinya kita menyiapkan misalnya perangkat genos ketersediaan dan memastikan perangkat tersebut berjalan dengan baik. Kemudian juga kita mengatur flow ataupun alur penumpang ya pada saat dalam kondisi mungkin padat seperti di akhir pekan seperti itu. Karena yang terpenting adalah pada saat penumpang padat, yang terpenting untuk protokol kesehatan ini tetap dijalankan. Artinya physical distancing-nya terjaga, semua penumpang menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi sebagai contoh, kalau kita melihat di Gambir atau di Pasar Senen, kita membagi zona
pelayanan pada untuk area genos ataupun rapid antigen. Jadi ada zona 1 misalnya area pendaftaran secara khusus, kemudian nanti ada masuk lagi di zona 2 ini untuk mereka yang akan melakukan proses pengambilan sampel, dan zona 3 ini mereka yang menunggu hasil, sehingga tidak terjadi kepadatan di satu titik tertentu seperti itu. Iya, Mbak, terakhir nih Mbak, pesan terakhir buat yang lagi nonton nih, kepada masyarakat, kepada calon pengguna jasa, bahwa ini ada genos di sini loh, gitu Mbak. Ya, baik. Jadi untuk seluruh pengguna jasa yang akan menggunakan jasa KA jarak jauh, tentunya wajib untuk melampirkan berkas hasil rapid tes ataupun genos, ataupun juga hasil PCR test dengan jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, untuk layanan genos sendiri itu sudah tersedia di stasiun dengan harga 20.000, itu ada di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Dan yang pasti selain berkas kesehatan, saya juga menghimbau harus dalam kondisi sehat. Artinya meskipun sudah memiliki berkas kesehatan dengan hasil negatif, namun pada saat melalui pemeriksaan tiket suhu tubuhnya ini diukur lebih di atas 37,3, maka yang bersangkutan tetap tidak akan diperkenankan untuk berangkat. Jadi yang terpenting adalah pastikan untuk membawa berkas kesehatan tadi dengan hasil negatif, dan tes genosnya itu sudah ada di Gambir tersedia dan juga di stasiun Pasar Senen. Dan yang kedua, pastikan dalam kondisi sehat seperti itu. Jadi kepada yang di rumah diingatkan kembali bahwa ketika kita berpergian naik kereta dan di stasiun, bahwa fasilitas genos ini hanya fasilitas penunjang ya Mbak Eva, dan diharapkan tetap membawa berkas-berkas sebagaimana mestinya. Ya, terima kasih banyak Mbak Eva. Sama-sama, terima kasih. Untuk yang di rumah, jangan lupa tetap 3M dalam kondisi apapun dan dimanapun, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di video selanjutnya.